Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Eka Cipta Cendikia Noval dari program studi bisnis digital NIM 2211510003 ingin menjelaskan sedikit tentang pengenalan produk, strategi pengenalan produk. Di sini saya akan menjelaskan ada dua penjelasan ya. Ada dua penjelasan. Yang pertama itu strategi pengenalan produk baru, dan yang kedua elemen-elemen dari strategi pengenalan produk. Baik, langsung masuk saja ke yang pertama, yaitu strategi pengenalan produk baru, yang dimana keputusan produk merupakan asa bagi strategi organisasi dan memiliki dampak yang luas pada seluruh organisasi. Perusahaan perlu menganalisa berbagai macam hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan peluncuran produk baru, termasuk bagaimana mengenalkan produk tersebut ke konsumen. Terdapat 3 macam strategi yang dapat digunakan untuk mengenalkan produk baru ke pasar menurut Schroeder tahun 2000, yaitu yang pertama tarikan pasar, yang kedua dorongan teknologi, yang ketiga pandangan interfungsional. Baik, dari ketiga yang saya sebutkan tadi, tarikan pasar, dorongan teknologi, dan juga pandangan interfungsional, di situ saya akan menjelaskan secara terperinci lagi mengenai 3 yang saya sebutkan tadi. Masuk ke yang pertama, yaitu tarikan pasar. Tarikan pasar merupakan dasar untuk menentukan produk yang harus dibuat oleh produsen dengan bantuan teknologi. Hal ini diawali dengan 1. Penentuan kebutuhan konsumen, yang kedua pengorganisasian sumber daya dan proses. Ya, masuk lagi ke dorongan teknologi ya. Setelah tadi yang pertama, ini masuk yang kedua, yaitu dorongan teknologi. Apa sih yang disebut dorongan teknologi ya? Teknologi sendiri merupakan penentu utama produk yang harus dibuat perusahaan dan sedikit memperhatikan pasar. Perusahaan harus mengejar keuntungan dari pengembangan teknologi. Produk hasil teknologi selanjutnya didorong ke pasar dan tugas bagian pemasaranlah yang menciptakan permintaan produk tersebut. Lanjut masuk ke yang ketiga. Yang ketiga di sini pandangan interfungsional ya. Yang terakhir ini juga. Apa itu pandangan interfungsional? Interfungsional sendiri di sini disebutkan suatu produk harus menyesuaikan dengan pasar dan memanfaatkan teknologi, sehingga semua fungsi dalam organisasi, dalam kurung pemasaran, teknik, operasi, dan keuangan, saling bekerja sama untuk membuat produk yang diminta pasar. Pandangan ini paling lengkap, akan tetapi sulit dilaksanakan. Seringkali tim lintas fungsi yang dibentuk bertentangan satu sama lain, sehingga harus dicapai jalan lain. Seperti itu. Baik, langsung masuk ke penjelasan yang kedua, yaitu elemen-elemen strategi produk. Apa aja tuh elemen-elemen dari strategi produk? Di sini saya akan jelaskan. Baik, langsung saja saya jelaskan elemen-elemen strategi produk. Keberhasilan suatu strategi banyak dipengaruhi oleh setidaknya 3 hal. Yang pertama, koordinasi di antara area-area fungsional. Yang kedua, pengalokasian sumber daya. Dan yang ketiga, mengarahkan pada posisi pasar yang unggul. Tadi sudah saya jelaskan dari ketiga tadi, tentang elemen-elemen tadi. Lalu saya akan jelaskan sedikit mengenai posisi pasar yang unggul. Itu apa sih? Nah, di sini strategi produk yang menyeluruh meliputi 7 elemen untuk posisi pasar yang unggul. Yang pertama, tujuan produk harus dicapai. Alternatif strategis, itu yang kedua. Yang ketiga, pemilihan target konsumen. Yang keempat, pemilihan target pesaing.
Yang kelima, pernyataan strategi inti. Yang keenam, deskripsi bauran pemasaran. Yang ketujuh, deskripsi pendukung program fungsional. Baik, itu saja penjelasan secara singkat dari saya mengenai tentang strategi pengenalan produk baru dan elemen-elemen dari strategi pengenalan produk. Mungkin itu saja penjelasan secara singkat dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kekurangan. Terima kasih. Saya atas nama Eka Cipta Cendikia Novel dari Prodi Bisnis Digital NIM 2211510003 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.